Kita lanjut ke part 3. Bagaimana kita ngajarin bahasa Arabnya seperti itu, yaitu dengan cara uh, seorang ibu mengajarkan ngomong, yang ngajarin ngomong ke anaknya yang belum bisa ngomong. Bukan yang nggak bisa ngomong, tapi yang belum bisa ngomong, yang mereka punya akal, yang mereka bisa mendengarkan dan bisa menirukan cara ibunya berucap gitu tuh. Kita pun begitu. Kita lakukan seperti ibu begitu tuh. Kita lakukan body language, kita melakukan gerakan, kita lakukan sesuatu. Apa yang kita lakukan itu kita bahasakan, misalnya akal tuh, kemudian dan yang lainnya lah. Akal kayak gitu terus menerus. Dan mereka akhirnya ya seminggu 2 minggu mereka nggak ngeh, 3 minggu nggak ngeh, 4 minggu sudah mulai, oh ya sudah, kosakata tuh masuk namun belum di itu. Akhirnya mereka lama-lama terbiasa di mulut mereka, dan yang begitulah belajar bahasa. Jadi emang seperti seorang ibu mengajarkan anaknya berbicara begitu ya, mengajarkan anaknya berbahasa. Dan begitulah belajar bahasa itu, bukan apa namanya, belajar teori dulu, ini dulu, lama nanti sih. Yang benar itu dalam belajar bahasa itu ungkapkan, mengungkapkan dulu, cara mengucapkan begini, cara mengucapkan begitu, belajar ngomong dulu, kemudian baru belajar lancar, kemudian belajar cara ngomong yang benar, tata bahasa yang benar begitu tuh. Begitu tuh. Baru belajar teori-teori tata bahasa. Jadi teori tata bahasa nahwu dan sorof itu ya nanti gitu, setelah mereka bisa ngomong, bisa baca. Kemudian belajar apa namanya, menulis itu sambil mereka belajar baca begitu, dan yang lainnya. Jadi seperti itulah ya. Jadi tolong untuk guru-guru bahasa yang lainnya, mungkin guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa apa namanya, bahasa Eropa, atau bahasa-bahasa yang lainnya lah, bahasa Mandarin, itu begitu caranya. Tidak usah menerjemahkan, tapi seperti seorang apa namanya, ibu mengajarkan kepada anaknya begitu tuh. Tolong guru-guru di Indonesia revolusikan metode mengajarnya seperti itu. Jadi jangan sampai dari SD, SMP, SMA nggak bisa ngomong bahasa Inggris karena hanya salah metode yang seperti ini gitu. Begitulah, semoga manfaat dan semoga pengalaman saya bisa jadi pelajaran.